Perkenalkan, nama saya Madi Agus Riznia Dusa, nomor absen 13 dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKN. 1. Jelaskan pengertian integrasi nasional secara jelas dan lengkap. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrasi artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. 2. Jelaskan pendapat para ahli tentang integrasi nasional. 1. Howard Wrighnis. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi kesatuan. 2. Myron Weiner. Integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. 3. Dr. Nasaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 4. J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. 3. Sebutkan cara keberhasilan integrasi nasional dalam negara. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 4. Sebutkan faktor pembentuk penghambat integrasi nasional secara lengkap. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong-royong, solidaritas, toleransi, dan keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. 5. Menurut pendapat kalian, bagaimana saja tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Tantangan di lingkungan integrasi nasional adalah mengawal NKRI agar tetap utuh. 2. Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan agar utuh dan terwujud. 6. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara? Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. 7. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 8. Apa saja dasar hukum bela negara?
Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. A. Kitab MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan sosial. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1998. D. Kitab MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. E. Kitab MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 9. Apa saja yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bela negara? 1. Ancaman. Ancaman adalah sebuah usaha atau kegiatan yang berasal dari dalam negeri dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara secara konsepsional. Contoh dari bentuk ancaman dalam negeri seperti pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan G30S atau PKI pada tahun 1965. 2. Tantangan. Tantangan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Contohnya adalah tantangan yang dilakukan berbagai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Hambatan. Hambatan adalah suatu usaha yang muncul dari dalam dan bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara konsepsional. Contoh dari hambatan dalam negeri adalah keanekaragaman budaya di Indonesia yang mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pikir. Gangguan. Gangguan adalah usaha yang muncul dari luar dan bertujuan untuk menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh dari gangguan ini adalah masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. Nomor 10. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bela negara? 1. Menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau kampus. Masuk sekolah dan kampus tepat waktu. 3. Memakai seragam bagi anak sekolah. 4. Ikut berprestasi dan membanggakan. 5. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. 6. Tidak melakukan kenakalan. Sekian video dari saya. Terima kasih.